Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya. Pemirsa Bali TV, dengan senang hati kami dari kelompok media Bali Pos hari ini berada di tengah-tengah mahasiswa generasi muda Bali ke depan yang akan merawat Bali dan Nusantara ini di masa-masa mendatang. Tentu kehadiran teman-teman mahasiswa dan ada senior kita Prof. Surada di sini adalah untuk bersama-sama mencari solusi dan membedah strategi atas tantangan yang terjadi untuk mewujudkan Bali sebagai salah satu epicentrum kebudayaan nasional dan dari Bali kita bangkit untuk merawat Nusantara. Sengaja kami pilih tema merawat generasi, suara generasi muda Bali dalam memupuk rasa nasionalisme kebangsaan dan tantangan merawat budaya Bali ke depan. Kami dengan senang hati menghadirkan teman-teman dari 9 kampus di Bali. Ada Universitas Udayana, ada dari Universitas Warma Dewa, ada dari Stikom Bali, ada dari Universitas Indo Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Juga hadir di tengah-tengah kita adalah PR1 Prof. Surada. Selamat pagi Prof. Mugi Rahayu. Universitas Mahasaraswati, Undiknas, Dwi Jendra, Unhi dan ISI. Akan kami beri kesempatan pertama pada Prof. Surada untuk memberi semacam tutorial lah, kalau di bahasa kerennya tutorial, bagaimana generasi muda Bali mempersiapkan Bali menjadi epicentrum budaya. Jadi ke depan bagaimana generasi muda Bali bangkit dan bertanggung jawab menjaga literasi budayanya. Silakan Prof. Izinkan saya mengaturkan pangastungkara. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, terkait dengan tema merawat generasi ya, generasi muda Bali dalam memupuk rasa nasionalisme kebangsaan. Tantangan merawat budaya Bali ke depan. Gitu ya. Nah ini budaya merawat generasi. Nah perlu saya sampaikan bahwa kita di Bali pada khususnya ya, agama Hindu yang diwarisi oleh leluhur kita di Bali ini menurut saya merupakan suatu yang beda dengan yang lain, unik lah bahasanya ya. Kenapa? Karena merupakan, kalau menurut saya, rumusan saya sering saya sampaikan, ini pertemuan adaptasi, akulturasi dan percampuran dengan berbagai keyakinan ya, sehingga terwujudlah seperti yang saat ini. Nah kemudian budaya Bali yang diwarisi oleh leluhur kita saat ini sebagai bentuk aktivitas dari agama itu, yang pertemuannya antara peradaban leluhur kita dengan pengaruh dari luar dan masuk India ini membentuk satu kesatuan yang memberikan warna, membentuk warna yang seperti sekarang ini, hebat. Nah sehingga budaya ini khusus untuk di Bali ya, terkait dengan agama itu tidak sekedar untuk mencapai kepuasan dalam nyata atau dalam skala gitu ya, tetapi budaya yang ada di Bali itu sungguhnya adalah bentuk aktivitas dari agama itu. Orang berbudaya misalnya menari, menabuh, dan budaya yang lain itu sungguhnya tujuan pertama itu adalah persembahan.
Jadi aturannya ring ide betara ketika ada upacara piodalan, upacara panceyatnya, maka inilah persembahan. Nah, itu dululah sehingga orang berbudaya melakukan apa itu sungguhnya adalah tujuannya untuk dipersembahkan kepada ide betara-betari. Ya. Namun perkembangan selanjutnya menjadi satu berkembang tidak saja persembahan, maka dapat memberikan kontribusi dalam kehidupannya sendiri. Ya, dengan menabuh yang profesional, tidak saja dipakai untuk ngayah di pura, tetapi untuk bahkan menjadi kehidupannya. Menari dengan memiliki taksu sebagai dalang dengan taksunya yang bagus, maka itu akan menjadi profesional, akan menjadi kehidupannya. Itu sehingga budaya yang ada di Bali itu berkembang ya, hidup dia. Kalau dalam lontar itu sebutkan sarwa bawa maurib, hidup dia. Tidak sekedar untuk pada hari-hari tertentu saja, kemudian setelah itu tidak ada lagi, hidup dia. Dan lahir muncul ide-ide yang baru, perkembangan-perkembangan yang baru, inovasi-inovasi yang baru, variasi-variasi yang baru, sehingga tidak menjemukan. Itu terkait dengan agama. Nah, oleh karena itu ini tidak ada di lain-lain, tidak ada di tempat lain. Ini satu keunikannya. Meskipun secara sejarah agama Hindu mengalir dari India, kata seperti itu, tapi beda, konsep beda, kemasannya beda. Ini luar biasa. Oleh karena itu, menurut saya inilah perlu dilestarikan. Ini merupakan satu mutiara, ya, mutiara. Jadi kalau bahasa anak di sini socan Bali itu adalah budaya. Kalau tidak ada budaya Bali tidak, saya yakin tidak ada apa-apanya dengan fungsi yang Bali. Saya sering keluar, termasuk di Raja Ampat kemarin tahun 2019, beda. Inilah karena dia ngemet, maka bentuk wujudnya budaya, jiwanya, esensinya, atmanya agama. Tinggal hidup dia, hidup. Jadi hidup. Orang bawa gamelan, sebelum gamelan itu ditabuh ada daksina dia. Itu. Jadi bentuk daksina ini budaya di bedah agama. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga ke depan tetap lestari hidup. Dan siapa yang memahami ya para Yohana itu empot nopang. Para generasi muda kalau bahasa sekarang. Yohana kalau dalam skrip, jadi para pemuda-pemuda pelanjut daripada itu. Inilah yang oleh karena itu judul tema dialog pada ini merawat generasi. Generasi itu dirawat dengan apa? Dengan memberikan pemahaman secara utuh kepada mereka, berikan informasi secara utuh kepada mereka. Oh begini gitu. Jadi oh begini kaitannya, oh begini orang menabuh, oh begini orang menari dan lain sebagainya. Ini yang dirawat. Jadi tidak bisa lepas karena menurut ajaran agama Hindu itu kita kan punya dua istilah, dharma agama dan dharma negara. Dharma negara itu bagaimana kita memupuk rasa, membangkitkan rasa, melestarikan dan melanjutkan rasa kebangsaan, kenegaraan kita. Jadi dengan menghormati nilai-nilai kejuangan dari pahlawan kita, sehingga ada seperti itu. Nah kemudian dharma agama bagaimana kita menghayati agama kita masing-masing, merawat diri kita pertama sebelum merawat orang lain dengan memahami agama yang utuh. Nah ini kemudian terkait dengan sekarang Bali dicanangkan sebagai pusat kebudayaan. Saya yakin di apa yang saya sering ikuti karena dulu ya 2 tahun yang lalu semenjak Pak Koster saya pernah diikut sebagai tim ahlinya dalam bidang budaya dan agama. Jadi sehingga dapat nimbrung dalam kaitan dengan penyusun perda bahasa Bali, busana dan lain sebagainya. Luar biasa.
ya menjadi pusat memang setelah kita pahami, pelajari, ikuti dari histori dan sampai sekarang memang wajar Bali menjadi pusat. Karena apa yang kalau kita menengok ke depan, ke belakang sejak zaman Majapahit, runtuhnya Majapahit, bola itu seakan-akan sudah menggelinding ada di Bali. Nah sekarang ini yang dihidupkan kembali, nanti bersinar ke seluruh kepulauan yang ada. Insya Allah karena itu inilah yang harus dipahami oleh generasi muda. Jadi kebudayaan itu bukan saja untuk memberikan kepuasan secara skala atau nyata, tetapi di dalam manfaat yang kedua itu adalah yang penting adalah bagaimana dapat memberikan kepuasan dalam hati nurani yang sifatnya ini sekali karena ini bersifat persembahan. Itulah yang ada di Bali, sehingga budaya Bali berkembang dan tidak saja mentok dia pada orang-orang tua sebagaimana di tempat-tempat yang lain, tetapi regenerasi itu hidup terus, bahkan sampai yang perempuan saja, ibu-ibu saja dan gadis-gadisnya sekarang sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Dulu misalnya orang Metemang, Mekendang itu hanya dilakukan oleh orang laki-laki, tapi sekarang sudah ada dalang, sekarang sudah banyak dalang wanita yang bagus. Nah inilah ada kemajuan luar biasa. Jadi supaya tidak hilang, tidak punah itu, maka dialog merawat generasi itu pada dialog hari ini sangat luar biasa, memberikan kontribusi, memberikan motivasi lagi, menegaskan lagi untuk ke depan memahami hal itu, terutama kepada generasi muda. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Prof. Surada. Jadi kita sudah paham bahwa kegiatan beragama melahirkan budaya, budaya dirawat dengan pesan-pesan inovatif dan kreatif. Budaya juga melahirkan tanggung jawab profesi, karena dengan menekuni peradaban kita bisa mencari nafkah gitu ya dengan profesi. Yang kedua, agama juga melahirkan dharma negara dan dharma agama. Mungkin dalam konteks dharma negara, kita perlu menteladani bagaimana nasionalisme itu tumbuh dan bangkit di kalangan generasi muda. Tentu sangat tepat jika generasi muda yang hadir sekarang itu bicara bagaimana nasionalisme itu tumbuh dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77 ini. Redaksi Bali Pos mengutip dari sejumlah literatur bahwa antara 2015 sampai 2018 ada semacam degradasi rasa nasionalisme. Itu survei DNIJA, itu jumlahnya sampai 10%. Namun belakangan ada survei baru, dari 100% yang kita harapkan menjaga rasa nasionalisme itu ternyata hanya 66,4 yang menjaga rasa nasionalisme dengan baik. 19% lainnya justru bertumbuh pada agamanya. Dan 11% lainnya malah hidup dan enjoy dengan rasa kesukuannya. Tentu ini merupakan sebuah dilema, terlebih era digitalisasi membawa pergeseran ruang bagi generasi muda untuk membangun rasa nasionalismenya. Tentu sangat elok dalam rangkaian 74 Bali Pos dan 77 negara Republik Indonesia ada suara generasi muda yang muncul. Bagaimana generasi muda Bali bangkit dan mempertahankan rasa nasionalisme dengan spirit budaya. Apa dari Mahasaraswati? Apa kira-kira yang dilakukan BEM di kalangan kampus Mahasaraswati untuk beraktivitas merawat budayanya? Menumbuhkan rasa nasionalisme dan budaya yang tinggi terhadap mahasiswa-mahasiswi di Universitas Mahasaraswati Denpasar, yaitu dengan cara mempublish tentang budaya-budaya yang tidak dikenal oleh mahasiswa. Banyak budaya-budaya yang masih tenggelam di Bali ini. Dan kita bisa mencari tahu terhadap budaya-budaya tersebut dan mempublish di Instagram, karena pada zaman ini adalah zaman teknologi, di mana banyaknya mahasiswa dan mahasiswi menggunakan teknologi seperti Instagram. Terima kasih. Ya, dalam konteks pelestarian budaya, mungkin ada UKM apa yang dilakukan mahasiswa
sehingga literasi budaya juga tumbuh di era digital ini. Apa yang dilakukan kira-kira di Saraswati? Kebetulan di Universitas Mahasaraswati Denpasar itu ada UKM Stana, yang dimana UKM Stana tersebut mengangkat tentang budaya Bali yaitu megambel dan tari. Ya. Nah di sana mahasiswa-mahasiswi dapat bergabung ke UKM Stana yang memiliki bakat menari. Di sana mereka dapat mengembangkan tarian-tarian dan juga di sana terdapat menggambel yang dimana mahasiswa atau mahasiswi yang mempunyai minat untuk menggambel. Dan seperti dibilang tadi bahwa bukan hanya kaum laki-laki yang sekarang terdapat pada UKM Stana, tetapi ada kaum wanita juga pada UKM Stana pada saat menggambel. Terima kasih. Oke, jadi Mas Rusati dalam era digitalisasi yang membawa pergeseran ruang begitu cepat, istilahnya pasar mulai bergeser, itu istilah PES-nya. Mungkin yang lain, dalam era digital ini UNUD umpamanya sebagai salah satu barometer universitas di Bali, barometer pengembangan dan kampus-kampus budaya lainnya. UNUD apa yang dilakukan, Dek? PES kampus hidup di UNUD, jadi bagaimana calon jurnalis muda yang tumbuh di UNUD itu memotret perilaku generasi muda sekarang merawat budayanya. Saya dari unit kegiatan mahasiswa Pers Mahasiswa Akademika di Universitas Udayana. Nah untuk kita sendiri kan di Akademika itu di Universitas Udayana dan kami tinggal di Bali gitu. Jadi kami berdampingan dengan budaya-budaya yang ada di Bali dan kami juga sebagai mahasiswa itu berpatokan dengan Tridharma perguruan tinggi yang dimana ada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian gitu. Nah salah satunya yang kami lakukan tuh pengabdian gitu. Nah salah satunya dengan merawat budaya di Bali yang memang kita berdampingan di sini. Nah kalau di UKM kami sendiri itu ada satu kegiatan yang kami lakukan itu jelajah jurnalistik. Yang dimana jelajah jurnalistik itu kami menyasar ke desa-desa yang ada di Bali. Salah satunya kemarin kami ke Buleleng. Nah di satu desa itu namanya Desa Pedawa. Nah di sana tuh ada budaya tradisi 11 warna air. Nah kami salah satu cara yang kami lakukan untuk merawat atau mengenalkan budaya tersebut supaya tidak terlupakan, supaya semua orang tahu. Nah ada budaya ini loh di desa ini. Nah salah satu yang kami lakukan itu dengan cara mungkin karena kami dari jurnalistik, kami membuat sebuah berita, sebuah kabar itu namanya Canang Sari, itu adalah untuk mempublish budaya-budaya yang ada di desa tersebut. Itu salah satu tindakan yang kami lakukan untuk merawat budaya Bali. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Dek, kira-kira minat ketertarikan mahasiswa di Udayana untuk menekuni PES kampus kayak apa? Atau sistem perekrutnya untuk menjadi anggota UKM Akademika kayak apa? Mungkin di sini ada teman-teman juga yang jebolan UNUD, mantan senatnya UNUD juga ada di sini. Jadi animo untuk menekuni profesi PES kampus sebagai embrionya jurnalis ke depan kayak apa di UNUD? Baik, kalau untuk join lah istilahnya, untuk join di Akademika sendiri itu kami ada pelatihan jurnalistik mahasiswa yang dimana nanti mahasiswa baru itu perlu mengikuti itu dan nanti perlu membuat beberapa rubrik atau kabar, tulisan-tulisan itu dan nanti kami bisa menilai dari sana dan juga kami menilai dari keaktifan mereka pada saat mengikuti kegiatan tersebut itu. Bagaimana Akademika UNUD membangun rasa nasionalisme di kalangan kampus? Karena belakangan banyak isu kampus mulai terpapar intoleran. Adakah peran Akademika di sana untuk menguatkan rasa nasionalisme di kalangan sivitas kampus? Baik, kalau dari setahu saya itu yang kami lakukan itu pertama kami yang pasti membuat tulisan juga, salah satunya adalah opini. Nah dari situ kita menuangkan pemikiran-pemikiran kita terkait bagaimana memupuk rasa nasionalisme tersebut gitu. Mungkin kami tulis di rubrik opini tersebut dan opini tersebut kami publish di website kami gitu. Dan juga kami menyiarkannya ke teman-teman sesama UNUD. Nah mungkin dari sana teman-teman UNUD bisa membaca tulisan tersebut dan juga mulai merefleksikan diri gitu terkait dengan bagaimana rasa nasionalisme tersebut dapat terus dijaga dalam diri. Gitu. Ya, bagus sekali ya. Mungkin pada sesi berikutnya, apa yang harus dilakukan menjaga Bali di tengah gempuran budaya akibat terbukanya ruang globalisasi.
tentu nanti kita akan lanjutkan dialog ini pada sesi kedua. Kita break dulu sebentar. Selamat menikmati. Silakan dulu deh minuman. Baik, Krama Bali, pemirsa Bali TV yang kami banggakan dan kalangan muda kuat, tangguh dan profesional di Bali. Kita lanjutkan dialog kita ke sesi 2, merawat generasi. Dalam konteks ini, dalam pewarisan nasionalisme tentu kita juga bicara tentang budaya. Bagaimana penguatan budaya bisa membangkitkan rasa nasionalisme ke depan. Untuk itu saya berharap generasi muda di UHN bisa urun pemikiran atau solusi. Apakah dalam Bali era baru ini peran budaya itu sangat penting. Bagaimana mengimbangi kecepatan teknologi dengan budaya ke depan. Silakan. Di sini yang tertarik dengan merawat budaya Bali ke depan karena jujur yang orangnya istilahnya sukalah di dalam kebudayaan tersebut. Nah, dari kita sendiri di BEM Universitas kita terus memiliki program kerja yang memang tujuan kita itu untuk merawat budaya Bali. Dengan contoh yang sudah lewat di bulan Mei itu kita memiliki kegiatan itu namanya pengabdian kepada masyarakat. Di sana kita turun ke salah satu desa yang ada di Kabupaten Bangli yaitu di Desa Kubu. Di sana kita memberikan edukasi sekaligus pemahaman kepada masyarakat dari anak-anak, kalangan remaja dan dewasa, di mana kita itu harus bisa memberikan istilahnya pemahaman atau edukasi kepada generasi-generasi muda yang dimana itu terkait dengan budaya. Dengan contoh kita memberikan pelatihan seperti peseraman kilat, di sana belajar membuat klangsah, bagaimana caranya untuk menulis aksara Bali. Setidaknya hal kecil kita bisa berikan kepada masyarakat di mana untuk menjaga kebudayaan yang ada di Bali tersebut. Dan dari program kampus juga ada yaitu kuliah kerja nyata, dan kebetulan saya sudah baru 2 hari yang lalu selesai mengikuti program kerja nyata tersebut, kuliah kerja nyata tersebut, di mana tahun ini kampus kita itu mengambil tema moderasi beragama. Di sana kampus kita itu berkolaborasi dengan kampus dari WIN Jakarta dan WIN Semarang, di mana dari kita kampus UHN itu yang memang berlatar belakang Hindu dan berkolaborasi dengan kampus WIN Jakarta dan Semarang yang berlatar belakang agama Islam. Di sana kita berkolaborasi di desa, dan saya kebetulan dapat di Bangli juga di Desa Bonudin. Di sana kita membuat kebetulan saya di kelompok saya membuat pelatihan dari itu pertukaran budaya. Di sana untuk anak-anak usia dini dari SD dan SMP kita ajarkan menari, ajarkan menabuh, dan kebetulan dari luar Bali kita membuat program yaitu pengenalan tari saman di kalangan masyarakat Bali itu, yang bertujuan untuk memperkenalkan juga budaya-budaya yang memang harus tetap dilestarikan. Dan kebetulan juga yang akan akan datang ini tanggal 27 ini kita dari BEM membuat itu perlombaan lomba rangdo, dan di mana itu juga bertujuan untuk merawat budaya Bali ke depannya agar tidak sampai punah seperti itu. Dan harapan Diang semoga seluruh kawan-kawan BEM istilahnya di Bali untuk setidaknya dalam program kerja kalian ke depannya itu harus adalah yang memang menyentuh ke kebudayaan, agar istilahnya kalau tidak kita yang merawat siapa lagi, karena dari kita untuk kita, dan kedepannya pasti juga kita yang akan mendapatkan hasilnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan tutup dengan Parma Santi, Om Santi 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 Om. Oke, jadi ada kegiatan aplikasi, ada kegiatan teoritis. Jadi kalau pengembangan budaya di UHN itu sudah dilakukan lewat aplikasi langsung, terjun langsung di masyarakat, bahkan berkolaborasi dengan universitas. Jadi mudah-mudahan modernisasi beragama itu memberi ruang
tumbuhnya nasionalisme yang menguat di kalangan generasi muda. Jadi kami juga ingin dengar nanti bagaimana cara pandang generasi muda Bali terkait dengan ruang Bali ke depan menjadi peradaban dunia bahkan dirancang dengan dibangunnya berbagai fasilitas infrastruktur, tower, dan pusat kebudayaan Bali. Jadi tentu nanti kita akan ingin dengar bagaimana pendapat generasi muda Bali, mungkinkah Bali jadi epicentrum kebudayaan Bali, epicentrum peradaban nasional, dan dari Bali kita merawat NKRI. Tentu kita akan dengar dari UNUD, BEM, siap? Atau dari Warmadewa, silakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit pandangan terkait merawat budaya Bali ke depan. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita ketahui bahwa Bali terkenal di dunia internasional itu karena budaya. Orang-orang datang ke Bali itu hanya ingin melihat budaya kita. Hal-hal sederhana yang kita lakukan di Bali itu menjadi sesuatu yang unik, yang ingin orang lain ketahui dan ingin berkunjung ke Bali. Nah, terkait dengan tantangan ke depan untuk merawat budaya Bali, beberapa program dari pemerintah, khususnya pemerintah Pemprov Bali telah dicanangkan. Yang salah satunya yaitu pentas seni. Nah, beberapa bulan yang lalu kita sudah melaksanakan PKB atau Pesta Kesenian Bali. Nah, dari sana kita sudah bisa mempublikasi dan memberikan tradisi-tradisi kita atau menampilkan tradisi-tradisi kita di masing-masing daerah yang ada di Bali. Dari sana kita sudah bisa mendapatkan banyak apresiasi dan juga kunjungan dari tamu di luar negeri. Nah, kami sendiri di Universitas Warmadewa memiliki salah satu UKM yaitu PMHD yang bergerak di bidang pelestarian budaya. Berbagai program telah dilaksanakan oleh UKM ini. Salah satunya kita waktu ini sempat mengikuti Peksiminas dan kita mendapatkan medali perak di tingkat nasional. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kami. Kami bukan sekolah, mohon maaf, kami bukan universitas, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional. Tepuk tangan dulu atas prestasi dari rekan kita ini. Terkait merawat rasa nasionalisme. Dalam pelaksanaan pengenalan mahasiswa baru di Universitas Warmadewa, nah di sini kami memperkenalkan budaya masing-masing. Jadi di sini ada salah satu agenda di mana kita menampilkan budaya dari berbagai daerah. Nah, dari sana kita juga sudah bisa mengetahui, oh ini budaya dari daerah ini dan lain sebagainya. Dari sana kita juga bisa merawat rasa nasionalisme dan juga kebangsaan. Mungkin sekian pandangan dari saya, mungkin dari teman-teman yang lainnya pasti memiliki sudut pandang dan juga program-program terkait pelestarian budaya Bali. Terima kasih. Ya, aplaus tangan dulu untuk teman kita dari Warmadewa bahwa ke depan memang harus ada ruang, harus ada inisiatif untuk merawat budaya kita. Dan tentu itu perlu fasilitas yang disediakan kampus, termasuk dalam lebih besar adalah pemerintah daerah kita. Nanti kita akan bicara tentang itu di sesi 3, solusi dan harapan generasi muda Bali terkait kebijakan daerah dalam merawat generasi muda. Pada sesi ini kini ingin dengar dulu bagaimana implementasi ruang nasionalisme di Bali di adik yang di depan ini. Silakan. Ya. Rasa nasionalisme. Menurut Jokowi, rasa nasionalisme itu harus berpedoman pada 4 pilar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian NKRI, lalu Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila ini harus tumbuh di mana? Di mana sebenarnya kita untuk menemukan rasa Pancasila, yaitu terutama di bidang sekali yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu banyak sekali agama yang ada di Indonesia. Kemudian tentang kebangsaan juga sama. Saya mau berbagi sedikit pengalaman. Kan waktu itu di dekat Ternang, ada sebuah insiden, kebetulan itu teman saya. Lalu mereka itu gimana ya? Kayak adu cekcok lah. Lalu salah satu orang ini mengatakan bahwa
rasis, sifatnya rasis. Dan dia mengatakan dia kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Bali. Maksud saya, wah kok rasis ya? Padahal dia seorang mahasiswa. Bagaimana bisa seorang mahasiswa mengatakan hal yang seperti itu? Itu pertanyaan. Berarti ini adalah menjadi tantangan bagi setiap universitas-universitas yang ada di Bali, khususnya untuk memupuk rasa nasionalisme. Kemudian tentang tantangan merawat budaya Bali. Kemudian kalau di Dwi Jendra sendiri, kami untuk budaya Bali itu sudah kental karena kami seperti biasa kalau purnama itu membakti dan yang lain. Kalau untuk ini UKM, kami ada UKM tari yang setiap bulan kalau nggak salah, setahu saya mereka melakukan kegiatan-kegiatan menari sambil latihan. Itu aja, sekian, terima kasih. Oke, jadi nasionalisme dalam 4 pilar menjadi program nasional, tapi nasionalisme yang berkembang sekarang adalah bangkitnya ormas-ormas yang menggunakan identitas, politik identitas. Jadi itu tentu akan menjadi masalah serius bagi kita. Kalau generasi muda kita tidak terbangun jiwa korsanya merawat nasionalisme. Tentu kita ingin dengar juga bagaimana pandangan teman-teman mahasiswa generasi muda Bali terkait gerakan nasional untuk menjaga nasionalisme. Apakah sudah di jalur yang benar atau sudah ada perlu penguat-penguat? Apakah dengan perawatan budaya cukup dengan pakaian adat atau ada hal-hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah kita untuk menjadikan generasi muda Bali kita tangguh menghadapi persaingan global? Silakan dari Dwi Jendra lagi. Baik, kalau dari saya untuk merawat budaya itu adalah dengan mengadakan PKB itu Pak. Ya. Dengan PKB itu sangat bagus, kita seperti lomba barong itu kan kita mengenalkan budaya sekaligus setiap desa itu kan ada ASTT itu untuk gini, apa namanya? Untuk merawat budaya kan, mungkin untuk menggambel atau bertabuh, ya seperti itu sih Pak kalau menurut saya. Jadi pada prinsipnya ruang yang disediakan dalam PKB untuk kebangkitan generasi muda menekuni seninya Ya. itu sudah disediakan ya? Sudah disediakan. Sekarang tinggal generasi muda Ya gimana cara generasi memanfaatkan ruang ya, itu. memanfaatkan. Apalagi Oke. kan PKB udah ada di Kelungkung direkturkan Ya, Pak. mudah-mudahan segera terwujud. Sekarang sedang dilakukan proses. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat teman kita di Dwi Jendra. Jadi kami juga mengundang ISI saat ini. Ada perwakilan dari ISI yang sudah hadir? Belum hadir katanya. Yang dari UNHI. Sudah hadir ya? Dari UNHI. Silakan dari UNHI. Apa yang dilakukan UNHI menjaga kearifan lokal? Karena saya lihat UNHI juga banyak program terkait dengan pelestarian budaya dan pengembangan nasionalisme. Jadi langkah dari dari kampus kami itu kita ada prodi kita tuh kesehatan Ayurveda yang berpusat pada Usada Bali. Jadi menurut saya pribadi budaya Bali bukan sekedar dari tari, menggambel, tapi juga dari kita kesehatan. Ada obat-obatnya, ada loloh, itu kan termasuk budaya kita. Universitas kita juga ada prodi dari seni kerawitan juga, dan UKM kita juga banyak, dan kita juga ada ikut di PKB, mungkin teman-teman dari universitas lain juga ada yang ikut di PKB Kepemukaan kemarin. Itu saja yang saya ketahui, maaf jika ada salah kata, saya tutup dengan Pramu Santi, Om Santi Om. Mungkin ada pertanyaan lain, Dek. Kalau nanti dari UNUD sudah jelaskan ketertarikan masuk PES, apa namanya UKM akademika sangat bagus. Kalau di UNHI kayak apa? PES kampus nanti kelola untuk kepentingan edukasi, untuk kepentingan embrio jurnalisme, gimana kira-kira di UNHI? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk pers kita itu baru bangkit dari vakum. Iya. Jadi kita baru sekitar 3 tahun dan ada COVID ini. Jadi kita untuk rekrutnya itu siapa aja yang mau kita bakal terima karena kita mencari orang dulu yang mau. Iya. Itu aja. Tapi untuk pelatihan-pelatihan kemarin kita ada PJTD juga
dilakuin dari alumni kita yang sebelum kita vakum, kita ajak juga. Mungkin itu aja. Ya. Yang jelas untuk mewadahi kreativitas mahasiswa selain harus belajar teori, ada praktek langsung terjun ke kegiatan praktis yaitu UKM PES kampus. Jadi Akademika sudah banyak melahirkan jurnalis, bahkan banyak yang diadopsi bekerja di kelompok media Bali Pos. Mudah-mudahan UNHI juga nanti melahirkan jurnalis, karena itu salah satu profesi yang bisa menjadi pilar penguatan nasionalisme. Bagaimana kira-kira atau harapan dari generasi muda ke depan untuk menjadikan budaya sebagai salah satu literasi penguatan profesionalisme. Jadi ada jejak budaya, walaupun dalam konteks sekarang generasi muda tumbuh dalam suasana merdeka belajar, tapi tentu tidak serta-merta harus mengabaikan budayanya. Terlebih menurut Prof. Surada nanti budaya adalah roh dari profesi itu nantinya. Apa yang kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah daerah Bali untuk lebih membumikan Nangun Satketi Loko Bali? UHN, apa yang kira-kira harus dilakukan lagi untuk membumikan Bali era Balu dalam konteks pengawalan budaya Bali ke depan di kalangan generasi muda Bali? Untuk masalah tetap merawat budaya Bali itu, kita harus istilahnya di pemerintah itu lebih membuat tetap melaksanakan PKB juga, misalnya ada pentas-pentas budaya yang lainnya, tetapi tidak istilahnya menjual aset-aset kebudayaan Bali. Dan memang saya kayak sekarang pembuatan art center yang di Klungkung itu kalau bisa istilahnya dimanfaatkan secara secara bagus lah istilahnya, untuk kedepannya juga lebih mementingkan kepentingan masyarakat, apakah bisa meningkatkan UMKM mungkin atau memang merawat budaya Bali tersebut. Nah, harapan Tiang terutama untuk di Pemprov jangan istilahnya mengambil kebudayaan, bukannya mengambil kebudayaan, mengambil orang-orang yang memang sudah ahli di kebudayaan tersebut. Kita cari akar-akarnya yang memang akan menjadi penerus istilahnya untuk kebudayaan Bali tersebut. Kita berikan edukasi, habis itu kita ajarkan mereka dari yang memang tidak bisa menabuh mungkin menjadi bisa, itu dari tidak bisa menari jadi bisa menari gitu. Nah, itu adalah menurut saya memang jalan untuk bisa merawat dan mengembangkan budaya Bali ke depannya gitu. Kalau misalnya dari yang memang tidak ada niatan untuk bisa menabuh, dia melihat teman-temannya bisa menabuh, dia sendiri tidak bisa, otomatis dia akan tertarik dirinya sendiri itu untuk pasti timpal-timpal lonyang milu tabuh, raga milu deh pangsin didian yang bisa. Rasanya biar nggak seperti itu. Makanya Tiang minta kalau memang di dalam kebudayaan tersebut, terutama juga di kebudayaan yang sekarang ini gempar-gemparnya itu adalah lomba layang-layang. Layang-layang juga yang mohon kepada Pemprov untuk tetap diberikan lahan untuk reangon-reangon di mana, dan layang-layang tersebut juga istilahnya sebagai ikon Bali, dan terutama sekarang di Sanur Festival pun juga dibuatkan suatu event internasional terkait layang-layang tersebut, yaitu International Kite yang bertempat di Pantai Mutasari, kebetulan diadakan hari Minggu ini. Nah, ya, itu saja harapan saya kepada Pemprov yang semoga bisa istilahnya direalisasikan, yang memang bertujuan untuk merawat budaya Bali ini ke depannya agar tidak sampai punah. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan dulu buat teman kita dari mana. Teman-teman atau rekan-rekan generasi muda dan pemirsa Bali TV. Yang jelas ada suara kritis yang harus kita suarakan dalam bentuk dukungan juga. Kritis dalam konteks mendukung. Kita akan lanjut dialog kita yang sudah semakin terbuka. Jadi setelah jeda iklan berikut,
dialog kebangsaan merawat generasi kita akan lanjutkan. Baik pemirsa Bali TV dan Krema Bali yang kami banggakan dan generasi muda Bali yang hari ini berkumpul berdialog bersama kita di Gedung PES Bali Ketut Nada serangkaian HUT Bali Pos yang ke-74 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semangat nasionalisme itu tetap tumbuh dan bergaung di kalangan generasi muda di tengah makin kuatnya harus globalisasi. Pemikiran generasi muda akan menjadi salah satu solusi, salah satu penyeimbang bagaimana Bali harus bergerak di tengah gempuran modernisasi. Jadi penguatan budaya kita, penguatan literasi budaya kita harus tetap terjaga di semua ruang yang ada di Bali. Dan khusus untuk di kalangan generasi muda, kita akan dengar bagaimana PES kampus di Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwo melakukan perawatan budaya, perawatan nasionalisme di kalangan sivitas akademikanya. Silakan. Jika ditanya apa langkah kami, tentu saja kami melakukan diskusi karena kami sadar bahwa mahasiswa itu haus akan rasa diskusi. Tidak mungkin mahasiswa, saya bahkan meragukan jika mahasiswa itu takut akan diskusi sebenarnya. Apalagi diskusinya hanya bersifat pangkuala saja. Terus saja mahasiswa berani berdiskusi dengan hal kritis. Seperti dengan hal budaya, kami di Bramasa mengadakan tancapan Bramasa. Yang pertama mengambil tema tentang keadilan gender, yang kedua tentang subak, kami kutip dari Bali Pos pada saat itu, tentang subak yang babak belur. Nah, mengenai visi misi dan visi misi Pak Koster yaitu nangun sakerti loka Bali, terus saja visi misi ini sangat berfilosofi sekali. Kami mengangkat di hal tersebut yaitu subak, di mana subak saat ini di Bali sendiri sangatlah bisa bilang miris sekali. Dan di mana yang kalau nggak salah pada saat itu kami diskusinya bagaimana pemerintah dan generasi muda dalam menanggapi hal tersebut, yang di mana pemerintah kadang-kadang membuat sebuah proyek atau infrastruktur yang membabat gini subak itu sendiri atau sawah itu sendiri, dan generasi muda yang akan malu dalam hal bertani. Kami membahas tersebut dalam acara kami. Selain itu kami juga ada namanya Sore Ceria. Sore Ceria tersendiri kami adalah kegiatan yaitu memasak mading dan juga menuliskan hasil opini artikel kami dalam mading tersebut. Nah, kami disebut membahas mengenai kalau nggak salah segara kerti. Segara kerti adalah hubungan untuk merawat segara atau laut. Apakah laut saja? Tentu saja tidak. Itu sudah tentang pesisir. Bagaimana di Bali sendiri seandainya kata pesisir itu hilang, bagaimana kebudayaan melasti, meles atau ngayut sendiri? Bagaimana? Kemanakah akan kebudayaan tersebut? Di mana preporia yang dilakukan pemerintah seperti kalau salah pengerukan atau reklamasi, dan dari masyarakat itu sendiri terkadang-kadang juga kesadaran mengenai kejagalan itu kurang. Bagaimana peran generasi muda atau masih sebagai penjembatan dari hal tersebut. Setelah itu ada Buana Kerti. Buana Kerti sendiri adalah buana di hutan, yang dimana kami sempat membahas mengenai ekosistem mangrove. Mangrove di Bali itu sendiri sangatlah rawan atau bisa dibilang berkurang setiap tahunnya. Yang dimana Jokowi pernah bilang Bali akan menjadi pusat mangrove internasional, dan Indonesia pun seperti itu. Bagaimana bisa Indonesia menjadi pusat mangrove? Bisa dikatakan jumlah mangrove itu sendiri berkurang. Jangan saja mangrove tapi jumlah hutan semuanya. Itu saja kami membahas naik, dan jangan lupa bahwa kebudayaan itu sendiri terkait dengan alam itu sendiri. Dan itu jarang sekali generasi muda tahu bagaimana hubungan alam dan kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan kita terus maju tapi alam kita sendiri rusak. Itu yang menjadi permasalahan sampai saat ini. Itu saja menurut saya. Oke, tepuk tangan buat PES kampusnya UHN. Jadi memang harus ada dua sisi yang berseberangan. Kadang-kadang untuk sebuah pengembangan infrastruktur ada pengorbanan yang terjadi. Lalu pengorbanan itu sejauh mana bisa menguatkan target kita. Tentu jangan sampai pengorbanan itu menggadaikan rasa budaya kita hanya untuk kepentingan ekonomi. Jadi sekali lagi kami tawarkan kepada mahasiswa, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah? Apa tantangan ini, apa solusinya? Silakan. Apa yang harus dilakukan pemerintah daerah kepada generasi muda untuk lebih membumikan
nangun Satgas Loko Bali untuk meredam suara-suara kritis karena pro dan kontra pasti terjadi di setiap kebijakan pemerintahan. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa seharusnya solusi ini yang pengen saya sampaikan adalah seharusnya solusi ini dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Karena memang beliaulah yang memang hari ini dipilih oleh masyarakat banyak dan hadir bersama dengan ratusan tim ahli yang seharusnya bisa merumuskan kebijakan terbaik. Tapi yang menjadi fokus bagi kami teman-teman mahasiswa adalah bagaimana dampak atau efek negatif dari pembangunan ataupun pengembangan infrastruktur yang justru berdampak kepada beberapa hal. Mulai dari lingkungan, kebudayaan, kemanusiaan itu sendiri, bahkan termasuk bagi mereka-mereka yang mungkin terpinggirkan atau tidak dipedulikan. Seperti itu. Kalau saya atau dari teman-teman BEM Udayana memang fokusnya adalah untuk turun ke masyarakat dan melihat secara langsung apa yang terjadi. Maka laporan-laporan ini merupakan aspirasi yang kami sampaikan dan kami advokasikan. Soal solusi dan penyelesaiannya seharusnya itulah yang menjadi tanggung jawab besar dari pemerintah. Bahwa solusi-solusi ini sebenarnya bisa diselesaikan ketika kita bisa membuat ruang dialektika yang seperti ini. Kita jadi bisa saling mencoba untuk berargumentasi. Iya. Apa saja pendapat pro dan kontra sehingga keputusan itu akan semakin selaras dan seimbang. Ya. Kalau misalkan hanya ada pro-pronya saja ya tidak seimbang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan gitu. Jadi pesan saya solusi yang terbaik sampai sejauh ini yang saya lihat sebagai mahasiswa adalah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik agar masyarakat dapat melakukan diskusi. Kemudian yang kedua, pemerintah juga harus turut aktif membuka apa yang menjadi informasi yang dimiliki. Ya, kalau kita bilang keterbukaan informasi publik lah yang memang harus jadi fokus kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemerintah juga aktif secara berkala untuk mengevaluasi apa yang menjadi permasalahan dari proyek terkait dan memang benar-benar mendengarkan apa yang menjadi keluhan atau aspirasi dari masyarakat. Karena hari ini masyarakat banyak melihat isu, banyak menyampaikan, tapi yang sudah tadi saya bilang khawatir untuk dipersekusi gitu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh cerita sedikit, saya pun di kampus juga seringkali dan teman-teman seringkali mendapatkan hal seperti itu gitu ketika mencoba untuk berpikir kritis. Tapi pertanyaan adalah apakah akhirnya kami ingin menghamba pada ketakutan kalau misalkan hari ini kita punya pemikiran untuk bisa membuat Bali maupun Indonesia lebih berkembang? Jawabannya jelas tidak dan ayo teman-teman kita bareng-bareng bangun Bali dan Indonesia. Terima kasih. Ya, jadi ada tantangan bagi kalangan mahasiswa. Selamat datang pemikiran kritis. Kritis untuk membenahi, meluruskan sebuah kebijakan yang belum tersosialisasikan secara tuntas. Kritis untuk memberikan masukan untuk menambah optimalisasi pencapaian program pemerintah. Jadi terima kasih teman-teman mahasiswa dari kampus Udayana sudah menyampaikan. Saya tawarkan lagi, apa yang mesti dilakukan pemerintah daerah untuk merawat pemikiran kritis generasi muda dalam membangun rasa nasionalismenya. Jadi pada sesi terakhir ini juga kami akan mohonkan closing pemikiran dari Prof. Surade yang juga salah satu tim ahlinya di Provinsi Bali. Jadi bagaimana semestinya pemerintah daerah Bali merangkul generasi muda kritis dari kalangan kampus dalam merawat rasa nasionalisme, merawat budaya Bali ke depan. Silakan Prof. Nah, bagaimana cara merawat? Jadi pertama pemerintah Bali sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang memberikan ruang beberapa tradisi kebudayaan yang ada di Bali, sehingga ada instruksi tentang tumpek landap, tumpek kulut dan lain sebagainya. Itu sudah memberikan ruang, sudah memperhatikan. Dalam hal-hal lain sebenarnya kita di Provinsi Bali ini, dan kita sudah ketahui semua bahwa andalan kita hanya pariwisata. Tetapi jangan, memang pariwisata yang berlandaskan pada budaya, tetapi harus perlu diinventarisasi, dibedakan mana yang bisa digunakan dan mana yang, karena kita ada yang sakral, ada yang profan.
Ini betul-betul harus diperhatikan. Jangan lalu budaya-budaya yang sifatnya sakral ini lalu diturunkan dia menjadi profan. Inilah yang akan menurut saya merusak, ya. Nah itu sehingga betul-betul harus memperhatikan, jangan kita mementingkan hanya untuk dolar saja gitu kasarnya, tetapi kalau kesakralan ini sampai hilang maka taksu Bali otomatis hilang, tidak ada harganya. Uniknya itu tidak ada, sudah akan biasa. Nah itu, apalagi dengan pembangunan sekarang yang banyak akan mengurangi bahkan akan menjadi merusak. Itu harus betul-betul dikaji. Nah yang selanjutnya untuk generasi muda, apa yang disampaikan tadi itu luar biasa menurut saya. Mereka harus dimanfaatkan, diberikan ruang mereka. Karena apa? Karena nanti mereka lah yang akan membawa, yang akan melanjutkan apa yang diwarisi oleh kita ini. Oleh karena itu maka mereka harus dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan dia, difungsikan dia, dan didengar apa yang mereka keluhkan. Menurut saya seperti itu. Jadi sehingga mereka tahu betul, tahu secara utuh apa yang mereka akan lakukan ke depan. Jadi jangan-jangan mereka diperalat. Nah, ini yang perlu menurut saya dirawat, ya, dengan memberikan pemahaman, dengan memanfaatkan, dengan menggunakan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Luar biasa ide-ide kecemerlangan yang ada di para Yohana kita, para kampus kita, para mahasiswa kita sebenarnya luar biasa, dan itu memang murni, ya, murni. Oleh karena itu saran untuk menurut saya untuk pemerintah, maka manfaatkan selain mengidentifikasi budaya-budaya yang bisa, yang mana harus untuk pariwisata dan yang mana memang harus dengar gitu, tidak boleh siapapun, baru akan bisa kita ke depan akan bertaksu terus. Kalau ini terus dijual dan lain sebagainya, semestinya tidak bisa pentas lalu dipentaskan dengan dicari akal, meskipun sudah ada Banten dan lain sebagainya, akan beda dia, ya, karena semua kebudayaan yang ada di Bali yang sifatnya persembahan itu nilai-nilai kesakralannya, tata cara prosesinya itu ada pada hari-hari tertentu. Kita punya dewasa dan lain sebagainya. Karena ini kita ingin memperlihatkan kepada tamu, lalu kita buatkan Banten dan sebagainya. Menurut saya tidak setuju itu. Nah itu kemudian kekhawatiran yang tadi disampaikan, sama masuk akal juga, karena ini kepercayaan leluhur kita dulu itu sebagai jalannya lahar dan lain sebagainya. Karena saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh Bang Munut tadi, bahwa kebudayaan itu salah satu arsip dia, arsip yang memang sifat lebih utama dari arsip-arsip yang lain. Itu sama dengan arsip peradaban. Kalau ini sampai hancur hilang, ya anguslah Bali. Jadi luar biasa, dan itu baru betul-betul dikaji dan yang mana harus disimpan dengan bagus dan yang mana tidak. Ini betul-betul, karena sehingga Bali yang sifat yang daerahnya ini sangat sempit dan luar biasa, tetapi sinarnya menurut saya, menurut keyakinan kita tuh luar biasa keluar ini. Bahkan saya dulu di luar negeri bahkan lebih terkenal Bali daripada Indonesianya. Tahun 2000 saya ke India, itu masih ada pemahaman mereka seperti itu. Jadi oleh karena itu keunikan yang ada di Bali itu harus dirawat dan diesensikan kepada generasi muda kita, ya, sehingga dengan bekalan itu maka kekuatan untuk pelestarian ini ada di mereka, di generasi kita. Oleh karena itu inilah yang perlu dirawat, bagaimana caranya memberikan ruang kepada generasi kita, generasi muda kita, terutama di Bali, untuk melanjutkan sebagai estafet ini agar keunikan, kelestarian dan perlindungan dan terutama pemanfaatan kebudayaan itu bisa
berlangsung sampai dengan selanjutnya. Tidak hanya untuk dijual pariwisata, tetapi budaya itu untuk menghidupkan pariwisata. Sekian, terima kasih. Om Santi. Ini komentar akhirnya sangat-sangat bagus. Silakan tepuk tangan, sepuasnya tepuk tangan. Jadi setelah beberapa sesi kita berdialog, berkomunikasi, membangun sinergi. Jadi pastikanlah kami PES, Bali Pos, dan Bali TV akan tetap memberi ruang dan mewadahi semua pemikiran kritis generasi muda. Komunikasi tidak akan hanya terbangun hari ini saja saat dialog, tapi PES, Bali Pos akan memberi ruang seluas-luasnya kepada generasi muda Bali untuk bersama-sama menjaga estafet pewarisan budaya Bali. Akhirnya dialog kebangsaan merawat generasi saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.